Halo Match, perkenalkan saya Coach JAP. Sebelum kita masuk ke prediksi pertandingan di semifinal Piala AFF 2022 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Vietnam, izinkan saya minta bantu supportnya untuk akun ini supaya lebih bermanfaat ke depannya dengan cara like dan subscribe akun ini. Kita tahu nih Timnas Indonesia punya masalah yang cukup serius di Piala AFF 2022 ini, terutama soal finishing touch dan efektivitas decision play. Ketika pemain terlalu banyak membuang peluang, tidak bisa mengkonversi peluang menjadi gol, sehingga kita harus melawan Vietnam ini yang kita tahu sendiri. Vietnam adalah tim kuat, tim tangguh yang tentu saja menjadi tantangan serius di semifinal kali ini. Sebenarnya apa sih yang perlu diperbaiki selain soal finishing touch dan decision play? Sebenarnya secara individu di tahun ini pemain Timnas Indonesia lumayan lengkap, mulai pemain yang berlaga di Liga Eropa, sebut saja Eki Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan juga beberapa pemain naturalisasi, ada Maklok, ada Jordi Amat, yang tentu saja membuat kualitas secara tim ini lebih merata daripada komposisi tahun-tahun sebelumnya. Namun apapun itu, semifinal melawan Vietnam adalah tantangan berat yang harus kita hadapi. Yang paling utama adalah ketika kita terakhir main di GBK melawan Thailand, ketika kita unggul jumlah pemain, justru kita kebobolan di menit akhir. Menurut saya perubahan taktikal dari 4-3-3 menjadi 4-4-2 murni saat melawan Thailand justru menjadi permasalahan awal. Ditariknya Irianto merubah keseimbangan tim yang sudah nyaman menjadi goyah. Sedangkan Thailand sendiri dengan 10 pemain justru mampu menguasai ball possession sehingga mereka mampu mencuri gol di menit akhir. Kenapa pola 4-4-2 ini justru menjadi canggung dimainkan pemain Timnas Indonesia? Karena secara habit di Villanesia kita diajarkan dengan 4-3-3 yang secara kultur budaya pemain-pemain Indonesia ini lebih mempunyai kecepatan dengan postur yang tidak terlalu ideal untuk memainkan di posisi penyerang murni atau pemain nomor 9. Sebut saja kita punya pemain cepat di sisi winger, ada Sadil Ramdhani, ada Witan Sulaiman, Eki Maulana Fikri, yang di situ harapannya pemain-pemain ini bisa mensuplai bola ke satu penyerang atau dua penyerang ketika kita memainkan bola di salah satu sisi. Saya pikir dengan 4-2-3-1 akan lebih nyaman ketika nanti kita melawan Vietnam. Kita menunggu di 3/4 atau setengah lapangan kita untuk memulai quick counter atau counter attack, sehingga ruang grid yang mereka punyai, yang mereka expose akan lebih terbuka. Inilah prediksi line up Timnas Indonesia saat melawan Vietnam nanti di Gelora Bung Karno. Untuk posisi penjaga gawang dengan cederanya Nadeo Argawinata, Syahrul Tisna kemarin sudah dipercaya untuk menggantikan mulai menit 23. Tentu saja ini menjadi pertimbangan karena tidak butuh waktu lama jika Syahrul Tisna dimainkan kembali. Untuk posisi bek kanan ada Asnawi Mangkualam, dua center back Fahrudin dan juga Jordi Amat, di bek kiri ada Pratama Arhan, lalu di tiga gelandangnya ada Irianto, Maklok, Marcelino. Tiga penyerang kemungkinan akan dipercayakan kepada Witan, Eki, pemain nomor 9 ada Spaso. Dengan formasi ini secara mentalitas cukup bagus, ada beberapa pemain pengalaman seperti Fahrudin, Jordi Amat, Spaso yang mungkin bisa menjadi penyeimbang di tim. Harapannya untuk Timnas Indonesia dengan formasi tersebut bisa memenangkan pertandingan sehingga kita akan lebih mudah di leg kedua nanti. Apapun game plan yang dimainkan oleh Coach Sinteyong, saya pikir sudah dipahami semua pemain sehingga secara taktikal kita tidak akan timbung lagi, dan mudah-mudahan secara hasil juga bagus. Hasil bagus di leg pertama ini akan menentukan langkah Timnas Indonesia ke final Piala AFF 2022 ini. Karena pada leg kedua nanti kita harus main di Maidin yang kita tahu pasti akan berjalan sangat sulit dan ketat. Terus berdoa untuk Timnas Indonesia semoga menjadi juara Piala AFF 2022 ini dan terus support sepak bola Indonesia. Let's joyful and powerful.